teman-teman dari investor, selamat tahun sukses saham Desa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 20 Juli 2023, hari yang menarik. Market mulai rebound setelah kemarin kita libur satu hari. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sini sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya mulai semakin ramai. Indikasi yang bagus ya, 10,164 T dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang agresif juga. Total 592 miliar, sedangkan di pasar reguler, dominan di pasar reguler itu 497 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 95 miliar. Market kuat sendiri, hebat. Ini suatu kebanggaan lah buat IHSG. Asia itu semua koreksi, cuman IHSG sendiri. Dan kita akan langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Bank Mandiri, MVP-nya 336 miliar, ICBP 85 miliar, BBNI 69 miliar, MDKA 50 miliar, Gudang Garam 30 miliar, Bumi 24 miliar, MAPI 19 miliar, Medco 19 miliar, BRMS 19 miliar, Auto 16 miliar, Inco 15 miliar, Saratoga 14 miliar, BTPS 14 miliar, KLBF 13 miliar, BBJS 11 miliar, NCKL 10 miliar, Dharma 9 miliar, Mika 8 miliar, Bevin 8 miliar, Pakuan 8 miliar, Harum 8 miliar, Bukalapak 6 miliar, dan Cepin 6 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Telkom 134 miliar, Goto 57 miliar, Astra 43 miliar, Antam 28 miliar, Unilever 16 miliar, Film 11 miliar, Mitratel 7 miliar, Mapa 6 miliar, Akra 5 miliar, Era 4 miliar, Tower 4 miliar, MNCN 2 miliar, JSMR 2 miliar, ITMG 1 miliar, Adaro 1 miliar, INKP 600 juta, dan INDF 100 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke aset teknikalnya IHSG, di mana IHSG hari ini berhasil rebound. Melanjutkan konten kemarin, setelah kita reject hari Senin, koreksi hari Selasa, Rabu menyentuh support, dan ada rebound. Cukup menarik sebetulnya, di mana area 6.800 ini sebelumnya resist ya, dan sudah kita uji, dan hari ini ada rebound. Dan terbentuk sebuah candlestick yang namanya itu adalah inside bar ya, di mana body dan shadow hari ini di dalam body dan shadow kemarin. Dan ini cukup menarik sebenarnya, tinggal dilihat candle kemarin aja, yaitu 18 Juli sebagai support dan resisten. Intinya kalau breakout ke atas itu bakal cakep, kalau breakdown ke bawah bakal melanjutkan koreksi. Biasanya ya kalau sudah terbentuk kayak gini, nanti konsolidasinya bakalan jadi penan ataupun symmetrical triangle. Yang jelas ini pattern 50-50, kalau breakout atas bagus, kalau jebol bawah jelek. Nah, untuk saat ini kita gunakan patokan aja candle hari Selasa 18 Juli, di mana high-nya adalah 6902 dan low-nya adalah 6798. Kalau breakout ke atas itu bagus, kalau jebol ke bawah dia bakalan koreksi lebih dalam ke support-support selanjutnya. Nah, seperti itu. Satu hal yang menarik kalau kita perhatikan ya, tadi sempat saya coret-coret dulu. Jadi IHSG ini sudah keluar dari downtrend line, itu yang menarik. Jadi artinya apa? Tren itu kan cuma 3 ya, uptrend, downtrend, sideways. Kalau dia sudah keluar dari downtrend, nih ya, di sini kan dia ada downtrend, lower high, lower high, lower high, dan seterusnya. Kalau dia sudah keluar dari downtrend, opsinya tinggal 2, sideways maupun uptrend. Nah, kalau sideways artinya besok dia bakal reject di 6.900. Tapi kalau dia breakout 6.970, maka IHSG akan masuk ke fase uptrend. Jadi ini sudah fase pertama di mana kita breakout dari downtrend line. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah konfirmasi ketika dia high dan terbentuk structure uptrend seperti itu. Jadi intinya yang terpenting sekarang perhatikan aja area 6950 sampai 6970. Kalau misalkan nanti berhasil breakout ya setelah keluar dari inside bar ini, maka IHSG akan masuk ke fase bullish setelah bertahun-tahun kita sideways seperti itu. Dan yang penting sama, pilih saham yang tepat dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk IHSG, kita akan langsung masuk berapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Tadi yang dibeli asing malah banyak yang menarik ya. Ini yang jualin asing kita bahas sedikit aja. Kalau ada yang seru, kalau nggak ada ya nggak usah sekalian. Tidak ada yang menarik. INKP doang yang spreadnya lebar tapi saya belum pengen bahas. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen mulai dari Bank Mandiri, yang perlu kita ucapkan selamat bahwa Mandiri
baru saja all time high. Keren banget ini. Oke, kita bahas Mandiri di mana hari ini dia berhasil naik 3,27%. Candlenya bagus, volumenya pun juga sangat bagus. Terakhir dia cenderung sideways ya di sini dan ya berkali-kali uji area 5.500. Kali uji gagal, uji 2 kali gagal, 3 kali gagal, dan akhirnya hari ini dia berhasil breakout. Sudah tidak ada resist lagi di ketinggian Bank Mandiri karena dia sudah ke all time high untuk Bank Mandiri ini, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita tinggal cek kira-kira ini Bank Mandiri bisa sampai kemana, Mas. Nah, kalau sudah all time high kayak gini, cara cari target itu adalah bisa menggunakan chart pattern maupun menggunakan Fibonacci. Nah, kalau misalkan kita pakai chart pattern, ini mungkin bisa dua view ya, dimana yang pertama sama-sama ascending karena di sini ada 1 2 3. Nih ya, continuation ascending di sini. Tuh. Dan kalau setahu saya, kalau continuation ascending itu juga dihitung dari tiangnya. Seperti ini. Nah, correct me if I'm wrong ya. Tuh, dan targetnya kalau dari continuationnya ascending itu di 8.200 dari si Bank Mandiri. Tapi kalau misalkan kita pakai target ascending aja, di mana dari yang U pertama dimulai, maka targetnya dia ada di sekitar 6.600. Lah, kalau kayak gitu terus yang benar yang mana, Mas? Jadi kita harus mencari banyak conviction di mana area-area yang tadi kita cek itu banyak kena. Nah, selain dari chart pattern kan tadi kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Kita bisa tarik dari swing high ke swing low-nya 5.500 sampai low-nya di 4.450 ya. Dan kalau dari Fibonacci, target higher high-nya saat ini adalah di sini 59 sampai 6.250. Dan saya sepakat yang sini dulu deh. Kita pakai yang realistis dulu. Jadi untuk sekarang saya rasa ada upside Mandiri sampai 59 maupun 6.250. Kalau misalkan teman-teman punya barang, saya rasa masih sangat oke untuk di hold karena baru aja breakout all time high. Dan Bank Mandiri tidak jelek selama dia tidak jebol 5.300. Jadi apalagi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 5.300, itu harusnya sih masih sangat cakep seperti itu. Nah, kita perhatikan dalamnya, price action bagus, transaksi pun juga auto bagus hari ini. Walaupun kalau kita track ke belakang tidak terlihat adanya akumulasi konsisten, tapi satu hal yang menarik, asingnya pun juga tidak distribusi. Artinya ya kita bisa asumsikan asing ini beli tapi menggunakan banyak broker, jadi nggak kelihatan akumnya, cuma dari transaksi masih sangat oke, seperti itu. Ini juga bahasanya apa ya, tipikal saham yang beli terus merem, nggak perlu dipikir lah bahasanya. Big Bank kita itu BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau misalkan teman-teman tradingnya di saham-saham itu, yang penting beli terus merem aja. Itu minimal pasti ngalahin depositonya tetepan antara capital gain maupun dividennya. Kalau mau cari average bagus baru perlu dianalisa. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma buat santuy, investasi jangka panjang, nabung tiap bulan, dah beli merem aja seperti itu. Jadi nggak ada masalah sama sekali dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Bank Mandiri saya lanjutkan. MDK kemarin sudah kita bahas ya. Entah kenapa saya pengen bahas bumi. Kemarin terakhir kita bahas BRMS-nya ya. Sekarang kita bahas buminya. Ini kuat sendiri nih. Oke. Hari ini bumi kembali naik, dia naik 5,26%, candlenya solid, volumenya pun juga bagus ya. Terakhir bumi kemarin dia beberapa kali reject di resist itu area 132 dan akhirnya dia sudah berhasil breakout, retest dan hari ini dia melanjutkan higher high. Satu hal yang cukup menarik, saat ini bumi sedang berada di area resist. Jadi ya kalau misalkan belum besok ada reject kuat, ya retracement adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, kita belum pernah ngecek ya bigger view-nya bumi di mana kemarin dia sudah berhasil breakout di sini downtrend line dan kalau sampai dia break high itu cakep banget. Nah, kalau misalkan kita mau coba cek dari target Fibonacci-nya, kita bisa tarik dari atas 246 sampai low-nya kemarin di 90. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si bumi. Untuk sekarang saya rasa terdekat di 149 kalau misalkan berhasil break dari 140. Dan area yang kuat itu adalah di sini. Ini kuat banget ini, serius. 168 atau 170 sampai 200 ini area kuat dari bumi. Jadi kalau misalkan dia berhasil break, next target tinggal gunakan Fibo ini. Satu hal yang menarik, kalau tadi sudah saya tarik ya bumi ini, ada sebuah downtrend line yang sudah berhasil di breakout. Ya kalau misalkan hoki nih, kalau hoki ya, ini dia bisa aja membentuk continuation bullish flag dengan target setinggi tiangnya yaitu ke sini. Nah,
inilah 360 sampai 460 seperti itu. Cuman ini view-nya masih butuh banyak konfirmasi ya. Yang jelas minimal dia harus breakout 246 dulu baru view ini bakalan valid. Cuman untuk sekarang yang realistis kita gunakan view pullback dulu dengan target di 150 dan 168 sampai 200 seperti itu. Cuman itu perhatikan resist besok di area 140. Kalau break itu cakep, kalau retracement bisa dipantau seperti itu. Kita lihat dalamnya transaksi hari ini, ternyata akumulasinya sangat konsisten. Bumi ini ke belakang akumulasinya konsisten, ditambah juga foreignnya pun juga sangat cakep. Jadi ya baik dari transaksi maupun price action semuanya bagus, nggak ada masalah, tinggal cari area entry-nya seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk bumi saya lanjutkan, saya pengen bahas Medco. Ini juga mulai rame, ada menunya juga di grup. Dan kita bahas di YouTube deh. Sebenarnya ini masih on track dari view lama ya. Cuman Medco ini nggak breakout. Kalau nggak salah saya pernah bahas yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan akhirnya kemarin jadi plan terakhir ini area entry-nya di sini ya, sekitar 9.10. Waktu call-nya ini di sini. Tanggal 17 Juli call dari Medco ini tuh entry-nya di sekitar 910 sampai 900 dengan stop loss-nya di 875. Dan ini adalah trading plan dari Medco. Saya tidak ingin bahas bigger view-nya, kita spesifik ke small view-nya aja, dimana sebelumnya Medco ini koreksi dari puncaknya 1400 sampai kemarin bottom di 840 karena katalis minyak-minyakan lah, komoditas dan lain sebagainya. Di sana dia terlihat bottom dan muncul sebuah bullish divergence di mana harga ke bawah, indikator ke atas, dan kalau saya lihat sih dia beberapa kali mencoba reversal ya, bikin ascending nih. 1, 2, 3, 4. Yang jelas dia sudah punya higher low. Dan yang dibutuhkan saat ini hanyalah sebuah higher high seperti itu. Nah, Medco ini bakalan bagus banget kalau dia berhasil breakout 965. Jadi untuk sekarang dia masih punya resist ya. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil break 965, saya rasa dia bakal cakep karena dia membentuk sebuah ascending triangle. Target minimalnya di sini 1115 kalau dia berhasil break 965 ya. Target ascendingnya dulu di high-nya. Cuman memang sebelum menuju ke sana ada resist juga 965, 1000, 1050 seperti itu. Yang jelas kalau dilihat dari flow-nya pun juga cakep ya dari candle hari ini juga, dan saya rasa besar potensinya untuk besok dikasih breakout seperti itu. Nah, untuk support masih cukup jauh di area entry awal 890 sampai 910. Jadi kalau belum punya barang juga jangan FOMO seperti itu. Dan penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, pada waktu ke belakang ada akumulasi dari si Medco ini. Sampai hari ini pun juga masih cukup konsisten walaupun jangka pendek seperti itu. Yaitu batasi resiko aja. Untuk Medco saya lanjutkan, kita masih di yang dibeli asing, kita cari yang ada spread pokoknya. BTPS itu masih on track ya, itu plan 1 bulan yang lalu inverted head and shoulder, breakoutnya baru sekarang. Dharma entah kenapa saya sudah tidak tertarik untuk bahas, biarkan aja, takutnya bikin FOMO ya, naiknya udah kuat banget soalnya. Properti hari ini juga cakep banget. Kita update view BSD aja deh nanti deh. Ini masuk ke yang merah-merah dulu. S hardware-nya udah koreksi. Kemarin kita sudah bahas ya S hardware. Untuk yang merah-merah, Tekno masih bagus kok guys. Itu harusnya masih cakep itu. Buy on weakness saja. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja deh, langsung deh. APLN itu juga baru ramai tuh. Ya intinya properti juga bagus semua. Ini juga ada plannya BSDE, SMRA. Oke, kita bahas satu aja deh, BSDE. Ini juga top picks saya di saham properti. Dibanding yang lain saya paling suka yang BSDE ini. Kenapa? Ya karena sudah saya sering bahas berkali-kali ya. Ini BSDE akumulasinya mantep lah, yang jelas ya. Sideways dia akumulasi, markup dia akumulasi, sampai hari ini pun juga masih sangat cakep. Ini biasanya perjalanan bakalan panjang. Oke, kita bahas BSDE, dimana hari ini dia berhasil naik 4,89%. Candlenya bagus, volumenya bagus banget. Ini apa ya, breakout banget sih ini BSDE ini, tinggal besok uji 1200 aja. Terakhir BSDE ini dia menguat sampai sini ya, 1200, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, dan terakhir kemarin muncul plan ketika ada skenario simetrikan triangle
Entry-nya di sini 1100 dengan stop loss di bawah 1060, dan ya sekarang tinggal menuju ke targetnya aja. Satu hal yang menarik, BSD sudah berhasil breakout dari symmetrical triangle-nya dan juga sudah berhasil break high. Tinggal break resist saja. Ini terakhir ya, 1175 sampai 1200. Kalau misalkan berhasil breakout yang situ, saya rasa targetnya terdekat ada di higher high dulu, yaitu kita bisa pakai Fibo yang di sini. Nah, itu targetnya di 1260 sampai 1300 untuk yang jangka pendek. Tuh, itu view pendeknya ya. Dengan support terdekat saat ini masih di sini. 1150 sampai 1125. Nah, saya pengen ngomongin bigger view. Kenapa kok bigger view? Karena kalau kita lihat akumulasi memang sangat cakep. Dan kalau kita bahas BSDE ya, terakhir dia naik lalu retracement di sini. Dan kalau kita mau bikin view optimis, BSDE ini sedang membentuk pattern continuation. Ya, kita pakai skenario continuation, bullish flag yang sudah berhasil di breakout. Tinggal dia berhasil break high aja. Seperti itu. Satu hal yang menarik juga, BSDE ini sudah tidak punya downtrend line. Kalau kita perhatikan ya, sudah tidak ada downtrend line lagi, artinya tinggal perlu konfirmasi. Konfirmasi ketika dia berhasil breakout. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 1360, maka BSDE akan masuk ke fase bullish ya. Walaupun kalau di time frame kecil dia sudah bullish juga, tapi saya rasa ini bakalan jauh lebih mantap kalau dia breakout yang 1300. Karena dia bakal punya higher low higher high pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, higher high. Konfirmasinya adalah di 1360. Nah, kalau misalkan dia break 1360 bisa sampai mana Mas? Tinggal kita tarik Fibo dari 1360 sampai kemarin bottom di 875. Dan ini adalah target dari BSDE kalau dia berhasil break 1360, yaitu di 1600 sampai 1785. Nah, saya nggak pengen spekulasi, nggak pengen overconfident, tapi kalau misalkan dilihat dari data dukungannya, yaitu dari transaksi dan dari akumulasi, ini saya rasa adalah dukungan untuk BSD ini. Cuman sisanya biarkan market yang mengkonfirmasi. Tugas kita hanyalah batasi resiko aja. Sebelum kesana pun juga banyak resist ya. Ini terdekat, dia juga di area pullback 1150 sampai 1235. Kalau berhasil break nextnya 1360. Kalau break baru bakal cakep banget. Silakan hold keras. Seperti itu. Karena dia sudah punya uptrend pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Ini ya, karena dia sudah punya higher high. Kalau break 1360. Jadi kira-kira view-nya nanti bakalan seperti ini. 1360, low-nya tadi 875. Nah, nanti dia ke sini targetnya. Set itu. Bahkan kalau hoki ya bisa ke 2,618. Cuman untuk sekarang ya kita pakai realistis dulu aja, 1360 dulu, baru setelah itu 1600 sampai 1800. Untuk Fibo lainnya tinggal gunakan area-area ini aja, seperti itu. Transaksinya jelas, nggak perlu dijelaskan lagi ya. Ini sudah super ganteng. Akumulasi sejak bulan berapa ini? Sejak Desember 2022. Ini dia sudah konsisten akumulasi. Sering saya bahas ya, ini yang akumulasinya paling bagus. Dan ya sampai sekarang pun juga masih galak akumulasinya. Ya intinya oke, ini tinggal dimainkan holdnya aja. Berarti itu yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kurangnya diri saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.